No, ini barusan dokter atau susternya nanya, ini kondisi udah makin buruk. Lo pengen ini dipaksain terus atau diikhlasin? Halo semua yang menonton, yang udah follow, yang udah subscribe maupun yang belum. Kembali lagi bersama gue Bass Boy di another episode of Viniar. Pertama-tama gue mau say thanks dulu buat Studio Altar yang udah memfasilitasi ruangan ini. Hari ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang sosok anjay, seorang figur ini yang gue udah lama banget nih, pengen banget berjumpa. Dari dulu gue udah dengerin lagunya, gue nonton dia di TV. Kita sambut saja beliau, Mr. Nino. Halo Bas, Halo, apa kabar? halo, kabar baik dong. Lo apa kabar men? Insya Allah baik. Insya Allah baik ya. Tadi sebelum dari sini dari mana lo? Dari kerja siaran. Siaran. Jadi gue tuh regularly siaran setiap hari Senin sampai Jumat. Oh setiap Senin sampai Jumat. Jam Di? 6 sampai jam 10. Di salah satu radio swasta di Jakarta. Gue baru tahu tapi nih BTW lu Siaran. nyari ya bener. Gue dari 2008 sih siaran. Udah lama dong. Udah cukup lama, tapi on and off sih. Karena kan harus beradu jadwal juga sama kegiatan musik ya. Iya. Nah pas gue udah selesai di tahun 2000 berapa belas gue lupa. Gue berpikir kayak udah istirahat aja, gue fokus di musik aja. Iya. Surprisingly tiba-tiba ada satu radio nawarin gue untuk masuk siaran di jam yang sangat spesial gitu, prime time. Yes. Kayak sesuatu yang sulit buat gue tolak, akhirnya keterusan ya sampai sekarang. Iya, dan emang udah itu jadi jiwa lu juga ya gitu, lu udah biasa nyiar juga gitu. Ngobrol dibayar, lu ngerasain juga kan? Cuap-cuap doang. Iya. Walaupun sebenarnya pas lo ngejalanin gak doang juga kan? Enggak doang. Cuman ya maksudnya dibanding. Maksud gue cuman kadang gue suka kayak, walaupun gak baik kita bilang gak compare ya. Cuman terkadang kalau gue ngebandingin misalnya sama day jobs dan lain-lain. It's something that I like gitu and I got paid for it. It's a blessing sih buat gue. Iya indah banget gitu. Iya. Alhamdulillah semua yang gue kerjakan seperti itu. Weh, gue nyusul dong. Amin. Maksudnya saat ini gue hidup dari hal-hal yang berhubungan sama suara aja gitu. Iya. Gue siaran, musik, gue bikin lagu buat orang lain. Iya, gue producing. Gue masih manggung juga sama band gue. Iya. BTW lu kalau musik tuh berarti lu udah lama banget ya dari Run. Lu pengen bilang gue tua kan? Enggak apa-apa. Gitu, bukan gitu. Kita beda 1 dekade bro. Lu 97 kan lahirnya? Gue 97 bener. Gue 87. 87 wow. 1 dekade pas bener ya? Iya. Nah, maksud gue yang pengen gue kulik itu tadi lebih ke how did it start? Oke. Mulainya sih dulu karena gue itu suka banget sama yang namanya Kahitna. Oke. Gue tuh selalu denger Kahitna di mobil orang tua gue. Iya. Ya, sebagai anak kecil kita pasti ngikutin apa yang mereka Selera. pasang Iya, di bokap mobil nyokap kan. biasanya bener. Jadi subconsciously gue tuh ternyata tersihir sama musik Kahitna. Tapi secara aktivitas gue lebih suka melakukan hal-hal yang berbau seni rupa. Jadi dari kecil sampai gue SMA tuh gue selalu melukis. Oke. Gue sukanya gambar, gue ikut lomba lukis. Terus abis itu gue juga diarahinnya untuk masuk ke jurusan desain. Iya. Tapi pas SMA di sekolah gue itu harus memilih satu di antara 2 mata pelajaran seni. Seni rupa atau seni musik? Yes, antara seni rupa atau seni musik. Seni rupa di mana gue ngerasa gue punya kemampuannya dan nilai gue nggak pernah jelek di sana gitu. Bagus terus. Ujiannya adalah bikin pameran. Oke, seru banget SMA-nya. Iya, kebetulan tapi pada masa itu seni rupa pun belum dilihat seperti sekarang. Sekarang kan orang kan juga berlomba-lomba datang ke galeri. Iya, benar. Itu hal yang baik banget kan. Ditambah maksudnya banyak lah ada NFT, ada this, that. Seneng kan kita ngeliatnya sekarang. Bener. Kalau dulu mungkin ya karena anak ABG juga gitu ya, anak SMA. Pameran itu enggak serame ujian seni musik. Ujian seni musik adalah manggung. Iya, kebayang. Lebih kan? Tontonan dong. Yoi. Depan cewek-cewek. Betul. Tapi masalahnya gue enggak pernah belajar musik. Oke. Tapi pas gue ngeliat ke bawah, wah teman-teman gue ngeband pada disorak-sorakin. Terus habis itu bisa hahaha sama cewek. Kebayang. Setelah manggung gitu. Kayaknya gue harus banting setir deh. Oke. Ya udah gue langsung apply buat masuk seni musik. Tapi ditanya, lo serius nih? Lo merugikan diri lo sendiri lo dengan pindah jurusan tanpa lo bisa mainin apapun yang berhubungan sama musik gitu. Iya, bener. Nilai gue pada saat itu udah dijamin bakal dapet fakultas seni rupa yang baik gitu. Iya. Udah bodo amat deh, gue masuk seni musik. Ya udah, disitulah mulai gue belajar musik kelas 2 SMA. Startnya 2 SMA. Oke. Gue mulai belajar musik, gue bawa gitar, gue tanya sama siapapun teman gue yang bisa ngajarin gue main gitar. Yes. Terus gue juga ternyata pas lagi gonjreng-gonjreng tuh, kayaknya sambil dinyanyi kan seru juga ya. Iya. Bukan berarti bisa bernyanyi ya, tapi lebih kayak ya udah bersenandung aja gitu. Kebayang. Akhirnya gue kursus nyanyi juga.
tapi cuma tahan beberapa bulan. Oke. Karena ternyata gue kayaknya nggak cocok deh sama hal-hal yang berbau akademis. Metode kursus gitu ya. Iya, metode kursus atau apapun itu gue harus datang, belajar. Formal learning ya, formal learning bisa gue bilang. Iya, mungkin itu bahasanya. Ya udah, terus habis itu gue latihan sendiri aja sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya gue cukup bisa gitu. Oke. One day kakak kelas gue, Rai sama Asta, itu pengen manggung. Oh, Rai sama Asta itu kakak kelas lo. Iya, mereka punya band namanya FRD. FRD. Yes, Funk Rap Disco. Oke. FRD ya. FRD. Funk Rap Disco. Ya. Mereka mau manggung, terus mereka pengen bikin set yang cukup spesial gitu. Mereka butuh backing vocals. Iya. Mereka cari deh tuh adik-adik kelasnya yang mau ikutan. Salah satunya gue. Lo masih kelas 1 dong waktu itu? Gue masih kelas 2 SMA. Mereka kelas 3. Mereka kelas 3. Iya. Agit. Agit apa? 3. Kan kalau di angkatan gue dibalik-balik gitu kan ya. Agit out utas gitu. Itu makin menunjukkan kalau kita beda masa. Sorry. Gak apa-apa. Udah abis itu gue ikutan mereka manggung tuh. Yes. Jadi kenal deket kan? Iya dong, pasti dong. Gak lama setelah itu mereka harus lulus SMA dan beberapa teman-teman bandnya pergi ke luar negeri buat ngelanjutin studi. Iya, oke. Nyangkut lah gue sama mereka, sering main bertiga. Iya, jadi dibawa mulu. Iya, jadi dibawa mulu. Terus gue jatuh cinta. Gue jatuh cinta sama seorang cewek dan ternyata cintanya tidak berbalas. Oke. Entah kenapa saat itu hal yang pertama yang terlintas di otak gue, bikin lagu ah. Iya. Tanpa gue pernah bikin lagu juga sebelumnya. Iya. Ya udah gue bikin lagu, gonjreng-gonjreng. Udah selesai lagunya nih. I know that feeling, man. Gimana cara ngasih tahu nih cewek ya, lagunya seperti apa? Harus direkam kan. Iya. Anak SMA mana punya duit sih. Iya benar. Mahal banget dulu rekaman. Rekaman mahal banget. Kan? Nggak kayak sekarang. Iya. Ketemu lagi gue sama Rai sama Asta. Mereka kebetulan jadi bintang tamu di acara buka puasa bersama. Di sekolah? Di sekolah. Oke. Udah keren banget itu dulu tuh. Udah keren banget itu. Gue ngobrol sama mereka kan. Gue pengen rekaman. Gimana caranya. Kata si Asta di rumah gue aja. Dia punya home recording. Iya. Ya udah ditanya kapan? Sekarang gue bilang gitu. Ya udah dari selesai acara itu gue pulang ke rumah Asta. Gue rekam lagu gue. Terus gue ternyata sama Rai kasihkan ngobrol sampai kita ketiduran. Nginep di situ lah jadinya. Nginep di situ. Terus pas bangun kita masih ngobrol soal musik. Dan itu kayak ujung-ujungnya tuh setiap weekend kayak kemana ya? Lo di rumah gak? Iya, ke rumah Asta terus, ke rumah Asta terus sampai suatu hari Asta sama Rai ngasih denger sebuah musik yang masih kosong. Lagunya mereka? Lagu yang mereka ciptain. Draft lah ya? Draft. Tapi gak ada notasi, gak ada apa-apaan ya. Kosong. Jadi belum ada nyanyiannya gitu. Instrumental lah gitu. Terus mereka coba nantang gue, lo kan lagi suka bikin lagu nih. Ya coba lo buat. Mau gak lo bikin notasi atau nyanyian atau lirik gitu di atas lagu ini? Boleh coba deh gitu. Tapi mereka itu FRD adalah band yang sukanya tuh NERD. Iya kebayang. Sukanya di Neptunes gitu Iya. Pokoknya arahannya pasti lagunya berbahasa Inggris. Iya. Sementara gue tuh suka banget bahasa Indonesia. Oh ternyata dari lo tuh keindoannya. Ternyata dari lo ternyata ya. Karena mereka tadi tuh jarang banget dengar lagu Indonesia. Iya, gitu. kebayang. Ya udah deh gue tes, gue coba gitu. Barengan sama Rai juga. Coba bikin ternyata cepet juga nih jadinya. Jadi lagu Pandangan Pertama itu. Itu pandangan pertama itu hasil pertanyaan yang ditanyain lagi di base camp lo tuh di rumah Asta waktu itu. Gue nggak bisa berani ngomong itu base camp gue karena itu rumah dia. Iya, maksudnya base camp kalian lah waktu itu sering nongkrong di situ gitu maksud gue. Jadi lagu Pandangan Pertama, terus abis selesai lagu Pandangan Pertama itu tiba-tiba lagunya kayak nongkrong di banyak sekali iPod, pada masanya itu iPod ya. Iya. Kayak di semua sekolah tuh dengerin Pandangan Pertama gitu. Yoi, keren. Ya kan, tiba-tiba pada tahu lagu itu, terus temen gue bilang nih ada festival lagu nih. Ikutan. Kayak ajang pencipta lagu gitu. Ikutan dong. Dikirimin sama dia. Iya. Ternyata jadi juara 2. Nah abis itu kita mulai bertanya-tanya nih. Ini terusin gak ya? Ya udah terusin jadi Run. Gitu. Rai, Asta, dan Nino. Betul. Gokil. Tadi sejarah men yang barusan gue korek itu sejarah gila. Ya itu sejarah awal sih. Iya. Berarti tuh zaman dulu tuh masuk iPod tuh kayak zaman anak-anak dulu. Kalau angkatan gue tuh jadi bintang SoundCloud. Iya mungkin. Tapi kalau dulu kan lebih kayak apa ya, kalau SoundCloud kan lo jelas ya, semua orang bisa langsung ngeklik gitu. Iya. Kalau iPod tuh bener-bener misterius gitu. Siapa yang ngasih, siapa yang nyebarin, gak ada yang tahu. Ya gue lucky bastard aja sih. Iya, I see. Mungkin kalau gue dulu ngalamin itu zaman gue SMP, itu biasanya band-band lokal itu kita dapetnya taunya tuh dari oper-operan Bluetooth. Kita gak ada yang tahu tuh siapa awalnya yang punya itu lagu. Bener. Historinya gak bisa di-track. Betul. Nah kemarin tanggal 24 nih baru rilis lagu kan lo? Iya, as a solo artist. Sebagai Nino nih. Lagunya tentang apa nih men? Jadi
gue ceritain awalnya dulu ya kenapa gue memutuskan untuk going solo gitu. Iya, oke. Sebenarnya gue ada di keadaan gue nggak perlu punya solo juga nggak apa-apa gitu. Karena band gue masih aktif. Yes. Gue pun juga masih harus sibuk nge-produce lagu sebagai bareng sama Lali Manino gitu. Iya. Terus waktu yang bisa dipakai buat istirahat, ngapain sih lo pakai lagi untuk buat sesuatu yang lain gitu kan? Iya. Tapi gue ngerasa pas gue ngecek kayak di DSP gitu ya, kayak sedikit banget lagu yang benar-benar under my own name. Dan gue ngerasa gue harus punya legacy juga di bawah nama gue sendiri. As Nino, as an individual. Yes sir. Terus habis itu gue berpikir kayaknya gue pengen bikin sebuah EP yang terbagi jadi beberapa chapter gitu. EP-nya namanya Serial Hidup karena gue pengen ngangkat aja gitu momen-momen yang ada di hidup gue untuk dilakukan. Iya. Kebayang. Chapter yang pertama ini gue kasih judul Yang Sudah-Sudah. Artinya tuh semua yang udah berlalu. It's in the past. It's in the past. Pokoknya intinya yang sudah lewat lah. Sudah lewat aja gitu ya kan. Lagu yang pertama tuh gue ciptain untuk cinta yang sudah berlalu. Iya. Gitu. Lagu yang kedua gue ciptain untuk momen dengan pasangan yang sudah berlalu. Iya. Yang ketiga ini nggak gue sangka-sangka, ternyata gue ciptain buat bokap. Sebenarnya gue menciptakan lagu itu awalnya bukan buat bokap gue. Jadi arti unintentionally ya gitu ya, bukan secara sengaja. Oke, ini buat bokap gitu dari karena awal. waktu gue ciptain lagu itu bokap gue masih ada. Oke. Nah waktu awal-awal pandemi kan kita tahu ya, kayaknya orang-orang di sekitar kita tuh mulai banyak yang kehilangan. Oh, tiap hari di Instastory di dan ini manapun. Orang deket ya, maksudnya kayak lo ketika tahu ada seseorang yang lo kenal kehilangan, lo tuh pasti sedikit banyak ngerasain kehilangan itu juga kan. Iya. Walaupun lo mungkin gak kenal sama orang yang dia kehilangan. Iya gitu benar. Kebayang nah, waktu itu lagi bertubi-tubi banget, gue ngerasa gue sama anak-anak Lali Manino ya, kayak kita gak bisa bikin lagu yang lain deh, kita harus bikin lagu tentang ini gitu. Iya, it's a serious matters ya. Iya, ini serius banget gitu. Ya udah, terciptalah lagu. Terus gak lama kemudian ternyata bokapnya cewek gue berpulang juga. Terus kemudian ada nama-nama lain berpulang juga. Gue kira sampai situ aja, gue bisa ngasih lagu untuk nguatin hati mereka. Iya. Yang gak gue sangka, gue ternyata nyiptain lagu yang tujuannya mungkin dari Tuhan ya, buat nguatin hati gue sendiri. Damn man. Gak lama kemudian bokap gue berpulang, dan akhirnya dia bisa masuk ke chapter ini juga. Karena dia sudah berpulang. Iya. Jadi yang sudah-sudah juga. Yang sudah-sudah juga. Shit. Gitu. Turut berduka cita men. Terima kasih. Terima kasih. Nah tapi gue tuh paling gak mau lagu ini hadir di industri terus kemudian orang malah jadi kayak sorry ya gue dengarnya gitu. Kebayang. Judulnya kan Nikmati Rindunya. Iya. Gue kepengen ngajak orang-orang tuh untuk ngerubah sedihnya tuh jadi rindu. Gitu. Dan itu dinikmatin ya, bukan karena, diratapi gitu. Betul, karena kan semua kan tergantung perspektif ya. Iya. Lo kalau ngelihat kehilangan sebagai sesuatu, lo ditinggalin untuk selama-lamanya itu udah jelas sedih banget. Lo dengar kalimat itu aja tuh udah tahu itu hal sedih. Iya. Tapi kalau misalnya lo ganti perspektifnya jadi lo bakal rindu banget loh sama orang ini selama-lamanya. Itu jauh lebih sweet, jauh lebih indah gitu. Gue pengen ngajak orang-orang untuk bisa berpikir kayak gitu. Karena gue rasa sedih selama-lamanya itu pasti bisa digantikan sama rindu selama-lamanya. Iya. Dan juga pengen ngajak orang-orang yang mungkin kebetulan mereka lebih beruntung ya, keluarganya masih lengkap gitu ya. Bener. Gue pengen mereka bisa mendengarkan lagu itu dan sadar gitu. Bahwa yang namanya waktu kan gak bisa diulang. Iya, jangan disia-siain momennya. Dan lo gak akan pernah tahu kapan lo ditinggalkan. Iya, bener. Kayak gue juga waktu itu sama sekali gak ready gitu. Kalau ya maksudnya semua kehilangan pasti sedih. Dan gue gak suka banget sama sama orang yang kena penyakit terus meninggal gitu. Tapi kalau misalnya bokap gue kena penyakit terus abis itu dikasih tahu sama dokter gitu. Ini tinggal berapa bulan lagi. Iya. Well at least lo udah punya antisipasi gitu. Bolor siap menerima kehilangan tersebut. Dalam rentang waktu yang sudah. Sudah dikabarkan. Iya, bener. Tapi ini enggak, ini tiba-tiba kayak pek gitu aja. Iya. Bokap gue gak ada. Nah makanya buat orang yang masih lebih beruntung dan punya keluarga lengkap, gue kepengen mereka dengan lagu ini jadi sadar bahwa mereka harus pakai waktunya baik-baik. Karena hal tersedih dari kehilangan buat gue itu bukan dia pergi sih. Tapi lo gak bisa bikin memori baru. Iya itu. Iya kan? Karena kan kemarin juga gue baru kehilangan sepupu gue. Ya, ini sepupu gue juga ya? Iya, thank you man. Sepupu gue ini beneran yang deket banget sama gue. Jadi we grew up together gitu. Ini beneran satu susu sama nyokap gue. Oke. Grew up in my house lah basically lah dia nih. Seumuran juga sama gue satu angkatan gitu. Jadi beneran gak cuman kayak sepupu, beneran my best friend. Iya, my best friend gitu. Terus kemarin dia berpulang karena cancer. Rahim gitu, cancer rahim. Yang paling terlintas pertama di kepala gue tuh yang paling berat adalah gak ada lagi realitas yang ada dia.
abis aja gitu. Iya bener, gak ada memori baru yang bisa. Makanya lo harus nabung sebanyak-banyaknya momen sama keluarga lo. Kayak gue tuh per 2007-2008 kan gue udah start berkarir ya. Gue ninggalin kuliah. Dan bener-bener fokus di bermusik aja. Yeah. Karena itu gue banyak sekali sebenarnya kehilangan waktu sama keluarga. Tapi alhamdulillahnya sebelum bokap gue berpulang, gue sempat ngajak gue sekeluarga jalan-jalan lah. Pergi ke Jepang. Gue tuh sebenarnya pengen banget ngelakuin itu lebih banyak. Dan sekarang udah gak bisa lagi kan. Iya benar. Makanya kalau lo masih punya waktu sama keluarga lo masih bisa ngelihat mereka, masih bisa meluk. Lo pakai deh. Gak harus ngajak jalan-jalan kok. Dengan lo ada di rumah aja. Spending time. Dengan lo hadir buat orang tua lo setiap hari. Karena orang tua tuh walaupun lo di rumah diem-dieman aja, tapi itu quality time. Iya bener, setuju banget. Setuju kan? Setuju apalagi buat orang seumur gue ya. Iya. Yang pasti udah mikirnya udah bukan anak kecil lagi gitu. Iya, kebayang. Gue kayak ya udah kalau gue udah gede gitu. Gue kerja aja gitu. Tapi sebenarnya enggak. Makanya mulai dari sekarang apapun yang pengen gue lakuin buat keluarga gue akan memperbanyak momen-momen yang nanti bakal jadi tabungan gue seumur hidup buat nginget mereka saat mereka nggak ada. Begitupun juga mereka terhadap gue. Karena begitu bener nggak belum bilang begitu mereka pergi atau kita pun pergi, memori baru tuh udah impossible untuk. Udah impossible. Nggak akan mungkin gitu. Sebanyak apapun duit, sebanyak apapun, sekuat apapun kita nggak bisa. Percuma gitu. Aduh. Makanya sudahi sedihnya, nikmati rindunya. Shit. But waktu itu momennya tuh kayak gimana sih sampai lu? Karena pasti memang waktu momen itu hits das gitu, bokap nggak ada, bokap pergi. Itu kan pasti pencerahan sampai lu bisa merubah paradigma ini kan nggak langsung hadir pasti ya. Namanya apalagi grief kan biasa kalau populer bisa dibilang ada 5 stage of grief gitu. Itu gimana sih prosesinya gitu? Proses healingnya. Iya, prosesi lu bisa sampai melihat hal ini dari perspektif yang lebih segar gitu ya, gue bisa bilang perspektif yang lebih positif gitu. Caranya gimana? Iya. Sebenarnya bukan caranya gimana sih, what did you went through gitu. Waktu itu lo tuh seperti apa gitu prosesi lo melewatin itu. Mungkin karena gue anak sulung ya Bas ya. Jadi gue kayak ngerasa walaupun gak ada yang nuntut, tapi gue ngerasa kayak dituntut untuk jadi yang paling kuat. Kebayang. Untuk menghadapi ini. Dan itu hal yang buat gue positif sih. Walaupun mungkin itu toxic positivity ya. Karena harusnya gue kalau mau sedih aja. Tapi itu agak berubah setelah gue teleponnya orang-orang yang kalau misalnya telepon orang yang belum pernah ngerasain kehilangan ya. Mereka pasti bakal bilang, udah jangan sedih. Yang kuat, lo harus kuat buat keluarga lo. Tapi kalau gue telepon teman-teman gue yang sudah yatim juga gitu misalnya. Mereka pasti bilang gini, udah men lo kalau mau nangis aja. Itu gak bakal bikin lo kurang maskulin kok. Karena emang saatnya lo harus sedih, lo harus bersedih. Karena bahagia sama sedih itu kan sama-sama berkat dari Tuhan yang menurut gue apapun yang lo dapetin dari Tuhan kan kalau lo bisa memandang itu secara positif itu pasti bakal jadi pelajaran juga. Dan gue ngerasa bokap gue juga pasti gak seneng kalau misalnya gue sedih mulu. Iya dong. Dia adalah salah satu alasan kenapa gue akhirnya bisa terdampar di dunia musik. Jadi mungkin dulu waktu gue sekolah secara akademis most of pelajarannya gue bego. Tapi di seni? Belum juga. Belum juga tahu. waktu Jadi, itu ya. Waktu bokap gue ngelihat rapot gue, aduh nih anak kayaknya madesu deh. Kalau misal diarahin ke pendidikan yang lain kayaknya kurang ada harapan. Bukan itu bidangnya dia gitu. Mungkin. Jadi bokap gue tuh puter otak gimana ya, biar nih anak bisa punya mimpi yang beda dari apa yang dia jalanin saat ini. Gue juga gak suka musik saat itu. Gue bodo amat juga. Gue menjadi pendengar aja. Bokap gue memutuskan untuk belajar kursus di rumah. Kursus gitar, kursus DJ. Itu kan udah absurd banget. Iya bener. Tahun segitu lagi? Tahun segitu lagi ya. Dia kursus nge-DJ, terus abis itu dia kursus drum. Cuma untuk bikin gue ngelihat dan dia pengen tahu gitu. Kira-kira ada gak nih ketertarikan anak gue kalau misalnya ngeliat gue kayak gini. Dan ternyata dia berhasil. Pas dia lagi les gitar, lama-lama gue megang gitar juga. Nanya, ini cara mainnya gimana gitu. Ya udah, jadi salah satu alasan kenapa gue ngasih tribute lagu ini buat bokap gue juga karena dia hero gue sih. Kalau dia hari itu nggak memutuskan untuk mancing kecintaan gue terhadap musik, there will be no Nino as we know right now. Mungkin. Mungkin. Sekrusial itu efeknya. Sekrusial itu, dan buat gue ngerilis lagu ini untuk sebagai closure sih. Kalau enggak rasa itu bakal ada di
di tengah-tengah terus gitu, ngambang. Nyangkut. Kalau misalnya gue udah rilis lagu ini, udah lega gitu. Kayak udah nih ya, udah gue sampein, moga-moga lo denger di surga. I see. Dan as a tribute juga dong pastinya. Iya pasti. An homage ya. An homage to your dad gitu. Pasti. That leads you here right now. Iya. Gils banget sih. Kalau gue pribadi tuh kemarin waktu the moment of loss itu lumayan denial ya, lebih kayak ke momen-momen awal tuh selalu yang kayak masa iya sih. Lo harus ketemu sama momen, nggak harus ketemu ya, sorry ya, mungkin gue salah ngomong. Nanti ketika mungkin lo ada di momen seperti yang gue lewatin ya. Jadi hari terakhir bokap gue di rumah sakit, dia tuh udah di posisi koma. Karena ada sesuatu yang terjadi dalam badannya. Gue nginep di rumah sakit, gue nunggu sambil berharap bokap gue tuh akhirnya bisa nemuin jalan balik untuk dia sadar lagi gitu. Tapi ternyata Tuhan pengennya beda gitu ya. Punya rencana beda. Pas udah sore, ada ipar gue dipanggil sama dokter, ditanya sesuatu. Akhirnya karena dia ngerasa gue anak sulung, dia manggil gue. No, ini barusan dokter atau susternya nanya. Ini kondisi udah makin buruk. Lo pengen ini dipaksain terus atau diikhlasin? Itu menurut gue tamparan terbesar yang pernah gue dapetin selama gue hidup di dunia. Itu tamparan besar banget dan gue harus siap dengan segala resiko yang gue harus hadapi. Dan keputusannya ada di mulut gue. Ada di tangan lo. Ada di tangan gue. Iya pada saat itu sih gue bilang sama suster atau dokternya, paksain. Walau mungkin bokap gue gak pengen kayak gitu ya, tapi gue belum siap kehilangan. Kebayang. Dan nyokap gue pun juga pasti belum siap. Paksain gitu. Well at least kita ngasih yang terbaik kan. Ada usaha gitu. Ada usaha gitu ya. Pada akhirnya tapi ternyata hasilnya ya bokap berpulang gitu. Tapi at least gue coba. Bener-bener, at least you tried. Jadi karena akhirnya buat gue sih berhasil atau tidak itu gak penting ya. Yang penting lo nyoba maksimal prosesnya gitu ya. Karena kalau lo gak nyoba maksimal terus gagal, adanya penyesalan. Benar. And it's very hard to live with regrets, man. Betul. Kayak digendong tuyul gitu. Berat gitu loh maksud gue gitu. Kalau ada yang disesalin tuh. Jadi ya menurut gue akhirnya lebih ke all out aja lah gitu. Doing everything you love and to apalagi untuk orang yang lo cintai. All out aja gitu loh. Terlepas berhasil atau enggak, ya itu urusan yang di atas lah. Udah sisanya bener kan kalau soal hasil ya. Damn. Akhirnya momen keberpulangan, karena ini pertama kali gue ngerasain loss ya, over death terhadap someone really close to me gitu. Mungkin sebelumnya itu ada kayak nenek, ada kayak kakek. Gue tetap deket sama nenek dan kakek gue, cuman beda lah ya kedekatannya sama kayak sepupu gue yang kayak best friend tadi, dan mungkin akan beda lagi juga depthnya di amit-amit misalnya kalau kayak bokap atau nyokap gue yang atau pergi siapapun gitu. Keluarga lo ya. Yang itu deket. Ultimate loss loh. Ultimate loss. Ternyata satu yang baru gue sadarin itu yang jadi tamparan buat gue kemarin, kalau buat gue itu adalah kita suka take it for granted gitu loh kehadiran. Betul. Mereka kayak ya ada nyokap ada bokap ya emang normal ada lu udah gitu. Semestinya udah gitu semestinya ya. Ada lu gitu. Padahal death, kematian tuh hal yang sangat deket. Dan pasti terjadi. Dan terkadang gue kayak suka mikirnya tuh di dunia ini yang pasti itu cuma satu. Mati. Tapi yang gue siapin sampai sekarang yang gak pasti-pasti, kerjaan. Iya kan? Betul. Karir, gitu tuh, rumah, gak pasti-pasti gitu. Jarang banget gue nyiapin untuk yang pasti. Kayak itu tuh kemarin jadi tamparan besar sih buat gue. Kayak gue samsek beneran jauh banget lah kata dari nyiapin untuk gue sendiri ya gitu. Buat gue sendiri ya? Iya buat gue, untuk diri gue sendiri gitu loh. Karena itu pasti gitu, gue akan menghadapin itu juga gitu. Dan persiapan gue untuk kesana tuh jauh kurangnya dibanding persiapan gue untuk menghadapi hal-hal yang gak pasti-pasti tadi, yang lebih duniawi ini gue bilang gitu. Ya, makanya gue mencoba menghadirkan lagu ini, sebenarnya niat baiknya itu adalah gue gak kepengen orang memandang grief itu bener-bener cuma tangisnya aja sih. Gue kepengen orang-orang bisa juga mensyukuri, buat yang kehilangan mensyukuri keberadaan mereka selama di dunia. Buat yang masih beruntung, masih lengkap keluarganya. Gak menyia-nyiakan. Mereka mensyukuri kehadiran keluarganya di sekitarnya dan gak menyia-nyiakan waktunya. Gitu. Iya bener-bener. Untuk lebih mengoptimalisasikan ya. Damn man. Gila ini dalam banget nih hari ini nih. I'm up in my feelings bro today bro. Iya kebetulan lu juga baru aja merasakan kan. Iya. Jadi I could, ya mungkin gue gak on the same depth ya gitu. Cuman
adalah parts-parts yang gue bisa relate. Iya, bisa connect ya. Iya bisa connect gitu sama lu gitu. Kalau buat gue kemarin tuh pertama itu si Denial dan bla 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 sama gak bohong tuh waktu. Jadi yang agak beratnya buat gue tuh untuk spend time sama family dan lain kan gue merantau nih gitu. Betul. Semua family gue di Medan gitu. Sepupu gue, nyokap, bokap apa semua di Medan lah nih ceritanya. Yang paling berat itu kayak gue jarang spend time sama dia. Dan terakhir kalinya gue spend time tuh cuman nganterin. Iya, karena lo punya kesibukan. Iya gitu, karena gue di sini gitu. Ya, karena lo di sini ya. Karena gue di sini dari zaman kuliah juga, gue kuliah di Bandung waktu itu. Jadi gue dari 2014 itu udah. Emang udah di luar kota asli lo. Iya, gue dari 2014 gitu udah sekitar 7 tahun 8 tahun gue. Ya. Tidak berada di rumah lagi lah gue bisa bilang. Gue pulang cuma waktu mudik doang gitu. Ya. Dan sekalinya gue balik tuh hanya untuk nganter dia ke Liang Lahat tuh. Gila sih. Ya. Gila sih, apalagi waktu gue ngangkat tuh. Sampai sekarang gue tuh gak bisa dilepasin kayak beratnya tuh. Masih berasa ya? Masih berasa gitu di sini gitu. Waktu lo begini, gila banget sih. Ya kalau gue sih salah satu momen yang tidak terlupakan ya waktu nganterin bokap gue ke tempat peristirahatan terakhir. Iya. Ngazanin sih. Wah gila sih. Aduh merinding gue men. Ngazanin sih. Jadi ketika lo udah naro almarhum di Liang Lahat. Habis itu kan lo disuruh azan di bawah. Iya. Dan lo gak boleh nangis. Iya. Karena air mata yang jatuh tiap tetesnya akan memberatkan jalannya menuju ke tempat peristirahatannya. Ya benar. Gitu. Ya itu menurut gue jauh lebih menegangkan dibanding harus manggung di depan ribuan orang di Java Jazz gitu. Iya. Pertama lo udah biasa juga. Ya kan? Gak tahu maksudnya tegangnya ada banget loh manggung di depan ribuan orang ya kan. Iya walaupun udah biasa ya. Mungkin gue rephrase ya. Manggung di Java Jazz depan ribuan orang untuk pertama kali. Oke, itu pasti yang beneran. Gue shaking juga waktu itu gitu. Tapi mules. Ini lo dikasih kesempatan untuk melantunkan sesuatu untuk terakhir kalinya yang tertuju untuk bokap lo gitu. Wah itu bener-bener gak nahan nangis sambil azan. Terus kemudian selesai azan komat. Dan ketika lo naik ke atas, lo naik ke belakang, tanahnya udah teruruk. Itu gila sih momen itu gila sih. Beneran. Tapi somehow melegakan sih. Ketika sudah nih gue udah gak ngelihat jasadnya lagi. Udah tanah aja. Ya udah. Moga-moga dia udah ada di tempat yang lebih baik. Dan di momen kayak gitu juga gue suka, kemarin tuh salah satu momen yang gue rasain tuh lebih sama, maksudnya kayak, jadi beres gue nguburin, gue jalan kaki lah kan deket sama rumahnya dia. Gue jalan kaki, gue keluar, gue ngeliat dunia biasa aja men. Kayak dunia gak ada yang tau, gitu, kayak sepupu gue bersen. Mending dunia ya udah lalang, orang tetap gawe, orang tetap ketawa-ketawa. Jadi ya buat gue grief shouldn't be something yang kayak holds me down ya. Betul, itu gue sepakat banget. Maksudnya lo boleh berhenti sejenak untuk melanjutkan hidup lo. Lo menikmati kesedihan lo, tapi gak boleh bikin lo jadi berhenti untuk berkarya. Berhenti hidup. Iya, menikmati hidup gitu. Berhenti hidup. Iya, karena kalau lo berhenti nikmatin hidup, sebenarnya lo mungkin bisa dibilang gak respect sama hidup orang yang sudah berpulang juga. Bokap gue hidup selama di dunia itu buat gue. Bukan untuk lo jadinya stres tiap hari. Kebayang. Gue tuh disekolahin sama bokap gue, sama nyokap gue di sebuah sekolah yang mungkin bisa dibilang out of their league lah. Jadi secara it's the same thing to me too bro. Secara uang pada saat itu sebenarnya mungkin mereka nggak siap buat nyokolahin gue. Cuman dijaban-jabanin dah. Dijaban-jabanin. Jadi waktu itu kebetulan nyokap gue kenal sama pengurus sekolahnya. Mereka berdua skulptur lah. Nyampe di sana terus kayak bokap gue terkesima sama sekolahnya. Kayaknya ini fasilitasnya bagus banget gitu. Terus dia bilang sama nyokap gue, anak kita harus sekolah di sini. Nyokap gue nanya, emang ada duit nih? Jawabannya enggak. Pasti bakal ada lah. Jawabannya enggak, tapi pasti ntar kita cari gitu. Dan abis itu gue punya adik banyak. Jadi ada 4 orang di sekolahin sama bokap nyokap gue di sekolah itu. Dan semuanya lulus. Jadi gue ngerasa kayak kalau misalnya gue sekarang sedih-sedih lagi, men dia udah capek banget loh ngurusin lo sampai lo jadi orang. Bener, gitu. Bener. Masa abis itu lo udah mau diem aja gitu. Stop, hidup lu masa stop gitu. Gue gak bisa hidup kalau gak ada bokap. Gue gak bisa hidup tanpa nasihat-nasihat bokap. Ya lu yang harus jadi dia kasarnya. Lu yang harus memberikan nasihat itu. Lu nerusin kebaikannya dia selama di dunia. Dan bokap gue tuh emang suka banget sama kata baik.
Jadi dari kecil tuh gue tuh selalu dibilang sama bokap gue, kayak nasehatnya dia yang paling sering nyampe di kuping gue tuh cuma satu. Lo kalau misalnya udah punya niat berbuat baik sama orang, kalau lo mikir lagi, itu udah gak baik. Ngerti gak? Gimana? Kalau lo punya niat berbuat baik sama orang, once lo reconsider gitu ya. Jadi kayak misalnya gue mau ngasih A, contoh misalnya ya. Ya entah lo mau ngasih atau misalnya gini deh. Lo ngeliat nenek itu mau nyebrang jalan. Terus gue kayak, gue bantuin kali ya. Gue pengen bantuin, Terus tiba-tiba seret. Bantuin gak ya? Tapi ntar gue terlambat ke kantor. Oh iya. Itu udah gak baik menurut bokap gue. Jadi bokap gue tuh selalu ngasih wejangan sama gue setiap hari tuh, jangan lupa berbuat baik hari ini. Simple banget sih. Tapi menurut gue itu jadi pedoman hidup gue banget. Kalau misalnya lo dituntut untuk berbuat kebaikan yang masif gitu kan, kayaknya effort ya. Lo pasti bakal mikir, aduh ntar gini, ntar gitu. Iya, gitu. Bener. Tapi kalau misalnya lo cuma disuruh bikin satu kebaikan aja satu hari. Simple gitu loh. Simple, dan itu hari ini loh. Jadi besok lo harus ngelakuin lagi. Karena setiap hari yang baru itu adalah hari ini. Iya, benar. Jadi menurut gue, ya mungkin sekali ngasih tahu sama teman-teman ya. Kalau lagi nonton, jangan lupa berbuat baik. Kalau lagi nonton, jangan lupa berbuat baik hari ini. Yoi. Besok buat lagi. Karena besok hari ini nanti. Dan kebaikan tuh murah banget. Iya, gratis juga sih bisa. Sesimpel lo ngambil sampah di jalan, lo masukin tong sampah juga kebaikan. Satu kebaikan aja setiap hari. Nyapa orang. Bu, gitu kan. Ngasih senyum ke orang. Gitu kayak lo ngelewatin zaman dulu ya. Gak tahu zaman lo masih ngerasain gak ya. Lo kalau ngelewatin loket tol kan masih ada yang jaga ya. Belum di tap-tap gitu kan. Lu bayangin gak sih jadi mereka di dalam box panas seharian gak bisa kemana-mana. Terus kerjaannya cuma ngasih kembalian. Apalagi kalau weekend tuh maksudnya yang mereka lihat orang pacaran. Orang liburan. Anaknya janjian di rumah juga minta papa ke Dufan ya. Dia di situ diem gitu. Lu kasih senyum buat dia aja tuh pahala. Thank you mbak. Bener. Setuju gue. Gitu sih. Iya sesimpel kayak treat waiters nicely. Ya pokoknya nge-treat orang dengan ramah, dengan baik itu udah jadi salah satu bentuk kebaikan gitu. Karena menurut gue juga kebaikan wujudnya macam-macam gitu. Mulai dari yang kecil banget sampai yang masif gitu. Sampai lo bisa dikasih label filantropis kali lo gitu. Even lo aja bentuk kebaikan dari orang tua lo di dunia kan. Damn. Kalau misalnya mereka gak mau untuk ngurus lo sampai kayak lo sekarang, gak ada kebaikan ya kan berarti kan. Berarti tandanya kebalikannya. Lo ada sampai sekarang karena nyokap bokap lo tuh berbuat baik di dunia supaya lo bisa sampai jadi orang. Shit. Gila. Jadi kalau lo lupa berbuat baik, lo bercermin aja. Bagaimanapun bentuk lo, itu adalah hasil kebaikan dari dua orang di dunia. Untuk bisa nambahin satu nyawa lagi. I see. Damn. Gila. Gue setuju. Jadi gue tuh sebuah manifestasi. Betul. Perlambangan gitu loh, kurang lebih lah gitu. Dan itu juga bisa jadi hal for me to reflect on. Kalau gue lagi namanya manusia ya. Bener. Mungkin hari ini gue yang sok-sok ngasih tahu kayak gini. Besok nggak tahu, lupa. Ya pasti akan ada waktunya untuk gue ketemu sama titik nol lagi sih, biasanya kayak gitu. But thank you so much man for this jam brother. Sama-sama. Ini tuh nambah list on things yang bisa gue reflect gitu loh. Bener. Maksud gue jadi nambah rem gue gitu loh. Karena menurut gue semakin bertambah umur, semakin bertambah juga bisa gue bilang kekuatan lo, baik kekuatan lo secara waktu, fisik, finansial dan lain-lain. Godaan kan makin gede ya. Betul. Lo tuh makin kenceng soalnya. Lo butuh rem yang makin makin bagus. Kan makin kenceng mobilnya juga pantas dong pakai big brake kit gitu maksud gue. Pakai BBK pantas gitu. Kayak gue tuh mulai harus banyak belajar untuk masang rem tadi tuh gitu. Agar gue bisa berhenti yang gue butuhin gitu. Damn. Thank you so much bro. Sama-sama. Gils. BTW ini ada pertanyaan-pertanyaan juga dari netizen. Okay. Ini gue tanyain ke lu sekarang. Ini pertanyaannya gak harus melulu tentang bokap lah ya. Kagak. Ini berarti intermezzo lah ya. Banyak intermezzo ya. Iya bener. Nih dari ini seru nih. Dari Safira Trisira. Ya. Mas Nino kalau ulang tahun pengennya dikasih apa? Dikasih apa ya? Gue gak pernah menuntut siapapun untuk ngasih gue kado sih. Karena menurut gue kado itu adalah sesuatu yang harusnya bisa lo kasih di hari manapun. Gak harus saat lo hidup, gak harus ulang tahun gitu.
Justru di saat gue ulang tahun, gue memutuskan untuk memberikan kado dalam bentuk apa ya. Misalnya kayak gue bikin acara, atau gue misalnya ngajak makan. Menurut gue ulang tahun gue itu adalah waktu dimana gue harus ngasih sesuatu untuk orang lain. Iya, dan itu juga jadi kado. Bentuk selebrasi lo juga kan gitu. Walaupun pastinya akan ada kado ya, kayak dari pacar gitu. Pasti. Atau dari teman-teman terdekat. Teman-teman terdekat gitu. Tapi gue gak pernah berpikir apapun tentang kado ketika gue akan berulang tahun gitu. Justru yang gue pikirin, gue pengen mengabadikan momen ini seperti apa ya sama teman-teman gue. Karena lagi-lagi waktu gak bisa diulang. Iya bener. Dan gue pengen aja gitu, di setiap tahun tuh orang-orang yang matter buat gue tuh ada terus gitu di sekitar gue. Kalau gue sih lebih ke, kalau gue tuh bukan orang yang tipe yang merayakan ulang tahun ya. Buat gue ulang tahun tuh just another day gitu. Cuman karena gue juga mengamini bahwasannya waktu tidak bisa diulang. Dan ulang tahun itu bisa jadi ajang buat ngumpul biasanya buat gue. Walaupun mungkin gue gak sedoyan itu gitu, biasa aja. Cuman kalau bisa ada ajang buat ngumpul kenapa enggak. Lo gak sedoyan itu maksudnya ngomongin party ya? Maksudnya party dan segala hura-huranya. Iya, keriuhan. Lo ulang tahun itu sebenarnya lucu ya dirayain ya. Iya. Karena setiap lu ulang tahun kan itu 1 tahun berkurang hidup lo. Bukan 1 tahun bertambah. Iya, bukan 1 tahun bertambah, berkurang sebenarnya. Itu kayak checkpoint buat lo aja sih. Kalau gue ya, gue menghadapi ulang tahun tuh misalnya nih, ulang tahun ke-20, ke-25, 30, bentar lagi gue ulang tahun ke-34, itu semuanya beda pasti rasanya. Kayak buat gue itu kayak checkpoint buat gue ngobrol sama diri gue sendiri. Iya, sama. Itu juga yang gue lakuin. Lo udah mau umur 34 nih. Lo udah dapet apa aja yang lo capai. Atau enggak, ini deh yang paling mendasar. Lo udah bahagia. Gitu. Iya. Kalau misalnya lo belum bahagia, coba deh lo pikirin. Apa yang gak bikin lo bahagia. What should you do about this. Gitu. Tapi ya tetap untuk mengabaikan momen tersebut, tetap lumrah-lumrah aja. Iya. Misalnya kayak makan-makan, bikin acara sama teman-teman. Gitu. Kalau gue lebih jadi ajang bisa ngumpul sama orang-orang terdekat gue sih. Ajang gitu loh, mumpung ada momen gitu, kenapa enggak gitu. Dan gue itu tipe orang yang teman-teman banget, Bas. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gue friends over anything sih. Oh iya dong, apalagi sama. Kalau buat gue juga kayak temen-temen tuh temen yang beneran. Temen ya yang kita sama-sama tahu. Kayak, gue sayang gila sama lo. Sahabat. Gitu. Iya sebeneran temen ya, temen pakai hati gitu. Buat gue itu everything sih. Karena hati-hati men, temen pakai hati ntar tiba-tiba. Enggak, bukan gitu maksud gue. Karena maksud gue tuh lebih ke, kan gue merantau ya. Dan keluarga jauh banget. Ya lo butuh gitu. banget figur-figur itu ya. Iya gitu, dan itulah yang mereka lah yang ada gitu. Banyak banget momen yang mungkin gue bisa bilang kalau nggak ada teman-teman gue itu, udah ada berapa 4-5 momen kali gue bisa bilang kalau nggak ada mereka nih, udah mati kali gue. Iya udah kalau nggak mati pokoknya udah di tempat yang nggak layak aja gitu. Banyak lah mereka narik gue dari bawah gitu. Dari itu jadi makanya I always cherish my friends as my family juga gitu jatuhnya jadinya. Gok sih. Oke. Ini kayaknya untuk satu pertanyaan kita bahasnya terlalu panjang. Gak apa-apa deh. Ini kayak katanya mau jadi episode spesial 3 jam atau berapa? Gue lanjut nih kalau gitu nih. Oke. Mana ya? Yang seru dulu nih. Tadi ini ada pertanyaan tapi udah kita jawab tadi panjang. Soal kayak butuh waktu berapa lama untuk healing. Tadi kan udah. Terus gue pengen nanyanya yang out of the box gitu loh. Oh nih, dia minta pendapat lo. Dia minta nasihat lo. Iya, aduh gak suka banget gue ngasih nasihat. kayak lebih tahu gitu rasanya. Padahal gak juga. Iya enggak. Cuman ini dia mungkin pengen melihat perspektif lo kali. Oke. Kita ganti ya, bukan minta nasihat, minta perspektif lo. Jadi lebih ke sharing ya. Bang, gimana solusi buat gue yang jadi kekasih bayangan? Tapi gue jadi healingnya dia. Oke. Buat lo yang sebagai kekasih bayangan, tapi somehow itu bantu si X ini untuk menyembuhkan dirinya. Buat apa nyembuhin diri kalau lo juga sakit? Iya gak sih? Iya, setuju gue. Sekarang gini, kalau misalnya lo menikmati keberadaan lo sebagai obat untuk orang lain, di satu sisi yang sama, lo ngiris-ngiris hati lo sendiri, lo buang-buang waktu banget. Makanya di pesawat kalau ada darurat, lo pakai dulu. Ya. Lo aman dulu nih. Lo aman dulu baru ngamain orang lain. Kalau lo aja gak aman. Dan lo juga, ini buat si orang itu ya. Lo juga harus cari tahu lebih dalam sih. Lo itu jadi tempat healing atau tempat berlibur. Itu beda juga men. Maksudnya gini, healing kan macam-macam caranya. Iya benar.
kalau misalnya kita ngelihat temen-temen yang lagi butek buat kerjaannya gitu, biasanya larinya kemana? Ke pantai. Iya, ke Bali. Terus posting Instagram, captionnya vitamin C. Iya gak? Hampir semuanya postingan pertamanya itu pasti itu. Vitamin C. Iya. Berarti caranya dibuat healing adalah berlibur. Dari kejenuhan yang suka dia alami. Realitas lah ini. Dari realitanya dia realitas gitu. Lah. Kalau misalnya ini kita taruh di dalam sebuah kasus percintaan. Lo mungkin jadi pantainya. Dia healing bener. Dia dapat sesuatu dari lo gitu. Tapi dia mungkin cuma berlibur. Beres itu balik lagi dia. At some point dia tetap harus pulang. Iya, dia punya realitas yang lo gak masuk ke dalam realitasnya dia gitu. Iya, dan lo yang sakit habis itu. Iya, lo cuma jadi sebuah bentuk escapism. Betul. Wah, kacau. Sweet escape buat dia. Iya. Not that sweet buat lo. Not that sweet buat lo men gitu. Lo tuh cuma kayak jadi drugs buat dia. Yes, jadi kan dia nanya saran ya. Iya. Kelarin sih. Bener-bener. Put yourself first. Bukan egois ya? Nggak egois dong. Tapi menurut lu put yourself first tuh egois gak menurut lu? Gue juga tipe orang yang sebenarnya nggak bisa kalau nge-state gue mentingin diri gue sendiri. Iya. Tapi menurut gue lumrahnya itu sama sekali gak egois. Dalam artian kayak misalnya ini gak ada hubungannya sama kecurangan ya. Iya. Kalau misalnya emang ada di posisi lo harus nyelamatin diri lo sendiri, ya go. Selamatin diri lo sendiri. Karena buat apa lo nyelamatin orang. Tapi lo yang. Iya. Maksudnya bukan buat apa lo nyelamatin orang ya. Intinya bahagiain diri lo dulu, baru bahagiain orang lain. Menurut gua. Kalau misalnya bahagiain orang lain itu bikin lo bahagia. Ya bagus. Yeah, it's a good thing for you gitu. Tapi banyak cerita lo bahagiain orang lain. Tapi lo nya malah tersiksa. Di atas kesengsaraan lo kan. Iya. Dan itu yang gak baik sih. Iya. Takutnya toksik buat diri lo sendiri. Iya benar. Ketika itu udah berjalan terus dan lo terbiasa sama hal itu, lama-lama lo nggak ngerasa itu sesuatu yang bikin lo sengsara. Itu jadi normal. Itu salah. Itu jadi normal. New normal. Iya, jadi new normal gitu. Jadi new normal yang tidak baik gitu. Iya, dan biasanya ntar lo akan bisa jadi pribadi yang cenderung pahit gitu loh. Pribadi yang bitter gitu. Iya, dan itu nggak bagus juga buat mentality kita sih. Iya, setuju gue. Gitu. Gue setuju banget. Dan mungkin ini juga kali ya sebenarnya yang harus di review kembali gitu, harus lo ulas kembali dari yang nanya tadi menurut gue. Healing tuh semuanya menurut gue apapun yang berbentuk healing semuanya harus bener, harus baik. Sorry, bener kan relatif ya, harus baik ya. Kayak masa healingnya selingkuh, gitu kan nggak? Itu nggak bener. Nggak bener gitu, nggak baik gitu loh maksud gue. Ibaratnya kayak orang sama kayak, aduh gue stres banget nih, terus make gitu. Nggak bener dong, bukan healing dong. Jadi jatuhnya cuma kabur-kaburan doang gitu, escapism doang kayak tadi gue bilang gitu. Nggak ada yang namanya bahagia di atas kesengsaraan orang lain menurut gue. Iya. Kalau ngomongin soal selingkuh berarti mungkin untuk beberapa saat lo ngerasa bahagia sama orang itu. Iya. Tapi di luar sana ada orang yang sengsara juga kan. Iya. Karena pacarnya selingkuh sama lo gitu misalnya. Begitupun juga misalnya kalau lo ngomongin narko gitu ya. Iya. Lo ngelakuin itu untuk kesenangan lo sesaat, tapi yang sengsara juga keluarga orang di sekitar lo, elunya juga terutama gitu. Dan menurut gue akhirnya harus bisa dibedain happiness sama pleasure. Ya, betul. Iya. Beda jauh lo tuh. Beda jauh men. Tapi kadang-kadang mirip dia. Tipis. Mirip dia. Iya. 11-12 gitu loh kadang tuh. Iya, pleasure sama happiness gitu. Iya, mungkin ini pleasure sih yang lo rasain juga mungkin kalau lo bilang kayak tapi aku nyaman kok gitu. Jadi tapi lo menyangka itu happiness. Iya, lo menyangka itu happiness padahal itu hanya pleasure gitu kan. Damn bro. Hal apa yang membuat lo takut saat ini, Nino today? Yang bikin gue takut? Iya. Gue itu jelas takut saat ini ya. Iya. Gue masih ada trauma kehilangan sih. Karena gak lama setelah bokap gue gak ada, nenek gue juga harus berpulang. Oke. Karena alasan yang sama juga, karena penyakit yang sama juga. Jadi gue tuh nggak pengen harus kehilangan orang-orang terdekat gue lagi aja sih. Yes. Kalau satu yang paling ditakutkan itu. Yeah. Tapi kalau beside death, itu ya. Beside loss and death, beside grief. Yang lo takut? Gue cuma takut nggak dikasih kesehatan yang cukup buat segala mimpi gue. Karena gue tuh suka bermimpi. Jadi setiap hari mungkin gue punya plan baru dalam hidup gue. Yang itu juga mengandung harapan banyak orang gitu. Gue cuma
takut gue gak dikasih kesehatan. Karena beberapa minggu yang lalu pun gue sempat masuk rumah sakit Bas. Karena ternyata gue lupa kalau badan gue ini juga butuh istirahat gitu. Oke, lo overworking. Ya, gue kerja melulu, pas gue lagi lelah, ada sesuatu yang masuk badan gue gitu. Infeksi. Iya. Infeksi bakteri, terus gue harus masuk rumah sakit beberapa hari. Nah, gue ngapain itu kejadian lagi opname. Itu opname pertama dalam hidup gue. Pertama kali. Iya. Sebelumnya gue juga baru sekali doang. Seumur hidup di opname. Nggak enak banget kan? Nggak. Bosen banget. Nggak. Kayak pengen teriak gue rasanya. Gue cuma takut nggak dikasih kesehatan aja sih. Makanya gue berharap kita semua di sini yang nonton juga selalu dalam lindungan Tuhan dan diberi kesehatan. Amin. Kalau gue, ini salah satu ketakutan terbaru gue. Apa? Kayak gue baru discover, ternyata gue takut sama hal ini gitu. Kayak baru beberapa bulan ini gitu. Apa tuh? Gue takut, ternyata yang selama ini mikir gue baik, itu gue doang. Gak apa-apa men. Nggak, maksudnya ternyata yang gue pikir selama ini normal buat gue gitu. Buat gue itu baik-baik aja. Ternyata itu banyak bukan lo orang baik. Iya. Maksudnya gitu gak? Nggak, maksudnya itu lebih kayak let's say kayak gue nggak bilang diri gue orang baik ya gitu. Iya. Gue melihat diri gue adalah orang yang berusaha untuk berbuat baik gitu. Cuman gue takut tuh maksudnya yang merasakan itu cuman gue doang. Ternyata yang gue lakuin coba malah. Contoh kasusnya apa ya? Nggak ada juga sih karena belum pernah ada kejadian gitu. Cuman ya itu takutnya aja gitu loh. Iya. Kayak misalnya contoh kayak gue merantau lah gitu. Menurut gue kan ini for my goodness ya. Untuk gue mendapat ilmu, untuk gue mengejar karir. Gue takut ternyata yang selama ini gue lakukan itu malah misalnya melukai bokap nyokap gue gitu. Karena lo harus merantau pergi dari rumah. Merantau pergi, atau kalau misalnya kayak momen-momen contoh misalnya ada momen mereka butuh bantuan krusial apa segala macam dan gue gak bisa secepat itu, jadi malahnya fatal gitu dampaknya apa segala macam. Itu yang gue takut gitu loh. Ternyata yang selama ini gue anggap sebuah perbuatan baik itu tidak berdampak baik bagi orang-orang yang gue sayangin gitu loh. Itu salah satu menurut gue ketakutan gue. Menurut gue ketika ini ngomonginnya bicaranya yang lo takutin adalah apa yang dirasain sama orang-orang yang lo sayangin. Lo gak perlu mikirin itu. Karena apapun yang lo lakuin, mereka sayang sama lo dan mereka pasti support gitu. Shit, iya sih. Iya gak sih? Iya bener. Iya bener. Dan itu udah bagus gitu. Lo bisa berpikir bahwa ini hal baik yang mesti gue lakuin. Dibanding lo jadi orang yang kayak, duh gue harus ngapain nih gitu. Lo kan berarti kan udah punya kemampuan buat ngedecide sesuatu yang baik buat diri lo, buat hidup lo. Dan bicara soal orang-orang yang sayang sama kita, ketika kita sudah punya niat yang baik buat diri kita, mereka pasti akan mengamini gitu. That's why mereka juga support dan thank you. Iya bener terjawab. Nice. Mantap banget. Terus nih gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak Nino. Ya. Aku kan bentar lagi udah mau ke jenjang yang serius. Tapi sometimes menikah nih ya berarti. Iya. Tapi sometimes bayang-bayang masa lalu timbul. Oke. Gimana ya? Aduh, nanyanya sama orang yang belum nikah juga. Susah jawabnya. Kalau udah nikah mah enak ya jawabnya. Susah jawabnya. Bayang-bayang masa lalu timbul. Kalau misalnya lo lagi menatap masa depan, buat apa sih lo ngeliat masa lalu? Setuju sih. Ya udah sih. Iya gak sih? Ya udah sih gitu. Kaca spion itu dibikin buat kita hati-hati. Bukan buat kita balik ke sana. Bukan buat kita ngeliatin mulu. Iya kan? Justru kaca spion dihadirkan. Ini ibaratnya mobil gitu ya. Iya. Kaca spion dihadirkan supaya pas kita mundur ke belakang, kita gak nabrak masa lalu itu lagi. Iya. Gitu. Mungkin ini kali ya, itu kenapa mata ditaruh di depan. Yes, bukan di belakang. Bukan di belakang, biar ngeliatnya ke sono. Gitu. Biar lo ngeliat ke depan, bukan ke belakang. Nah, itu aja deh. Bener. Iya, rata-rata mobil sama kaca belakangnya. Iya. Kali kalau mobilnya coupe mah baru kecil kaca belakangnya tuh. Dari editannya sampai di kaca spion aja. Terus ada pertanyaan, rencana perayaan RAN 15 tahun ini gimana? Kayaknya konsepnya masih sama deh, kayak gimana gue memandang ulang tahun. Udah tahu ulang tahun ke-15 men. Udah bukan ulang tahun pertama, kedua, ketiga. It's long time. Buat gue tuh yang paling penting tuh adalah mengingatkan kita bertiga sama-sama untuk bersyukur aja sih. Karena kadang-kadang yang kita lupa ya ketika, apalagi kita bicara soal industri hiburan ya. Entertainment business kan, no other business like entertainment business ya. Maksudnya lo masuk ke dalam situ, semua silau-silau lampu. Silau men. Silau kan. Itu yang gue selalu jaga sama teman-teman gue. Dari awal kayak kita pengen jadi sebuah grup yang membebaskan semua membernya untuk berkarya, gak terbatas untuk RAN aja gitu.
Makanya lo bisa lihat Rai punya solo. Gue saat ini lagi ngobrol sebagai solo artis sama lo. Tapi gue juga punya grup pencipta lagu. Iya bener. Rai dari awal tuh waktu masuk Run udah bilang, gue nanti bakal punya solo ya gitu. Gue pengen jadi rapper atau pengen jadi penyanyi solo gitu. Gak apa-apa. Justru gue ngerasa itu sehat banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngekang member yang lain gitu ya. Maksudnya saling mengekang di dalam sebuah grup. Yang ada pasti mereka ngerasa kayak terkungkung gitu. Masa ruang berkarya gue terbatas sih. Dan mereka akhirnya di situ bukan karena mereka suka tapi lebih kayak obligasi gitu loh, keharusan gitu. Dan akhirnya berantem. Bener. Iya banyak kejadian bubar jadinya. Nah makanya gue walaupun sama anak-anak Run tuh sekarang lagi banyak juga yang dikerjain di luar dari Run, kita selalu tahu rumah kita di mana. Dan untuk ulang tahun ke-15 nih pertanyaannya, menurut gue sih yang paling penting kita bertiga bisa menikmati hari itu dengan baik dan bersyukur nggak akan ada hari ini tanpa hari pertama di 15 tahun yang lalu itu. Jadi mungkin lebih refleksi kali ya. Kalau menurut gue udah pada berumur juga gitu. Ya kalau misalnya urusan tiba-tiba ada manggung, ada apa, activation, ketemu sama pendengar-pendengar nyaran. Ya gak apa-apa. Tapi kalau ditanya apa yang paling gue pengen untuk ulang tahun Run. Refleksi. Pijet. Ternyata pengen refleksi. Dia iya. Karena udah tua juga ya. Enggak, karena gue juga doyan. Oh gitu? Iya, itu salah satu selebrasi gue biasanya kalau beres satu kerjaan yang repot gitu. Abis manggung nih pijetnya nih? Iya, biasanya gue ke kukuo. Oh gitu. Kukuo. Pijet kaki doang tuh. Iya. Ya lumayan gitu buat gue healing. Nah terus ada pertanyaan lagi itu. Ini pertanyaan terakhir juga nih dari netizen. Kak Nino pernah ngerasain di titik terendah dalam hidup selain yang mungkin bokap? Iya. Oke. Apa ya titik terendah dalam yang hidup? Rendahnya personal gitu loh. Yang antara lu dan lu. Oke. Maksudnya kan kalau kayak bokap kan itu lo berada di titik itu karena lo kehilangan berhubungan sama orang lain ya gitu. Titik terendah dalam hidup gue justru menurut gue adalah titik tertinggi dalam karir gue. Shit. Menurut gue ya. Gitu itu gimana? Far ya. Please maksudnya gue masih berharap bahwa gue bisa menjangkau titik-titik yang lebih tinggi lagi. Iya. Please elaborate man. Please. Tapi sejauh ini menurut gue ketika gue ngerasa gue dapetin banyak sekali privilege, dapetin banyak sekali materi dari apa yang gue lakuin. Di situ gue ngerasa gue kayak, gue emang pengen kayak gini ya. Emang ini yang gue cari gitu. Bikin musik, gue mau sampai kapan kayak gini? Gitu. Kerjaan kita nih modelannya kan gak ada jenjangnya. Gitu. Beda sama misalnya banker gitu ya. Iya, baik. Ada step-stepnya sampai mereka dapat jabatan yang tinggi gitu. Nah kita tuh gak ada. Gak ada. Kita sendiri yang naro. Iya. Dan itu kita sendiri yang ngatur. Iya. Step-stepnya gitu. Nah pada saat itu gue ngerasa kayak ada loh capeknya juga gitu. Memeras otak kita untuk bekerja kreatif. Iya. Nah di titik itu gue ngerasa kayak alhamdulillah sih. Gue bukannya tidak mensyukuri ya. Iya. Tapi gue bertanya-tanya. Ini yang gue pengen gak sih gitu. Iya, manusiawi dong. Itu very human man. Gitu. Tapi kalau jawabannya adalah apakah bermusik? Apakah bikin lagu? Apakah nge-produce musik? Jawabannya. Bukan men. Jawabannya tuh adalah lagi-lagi balik ke pesan bokap gue. Berbuat baik. Iya. Dengan musik lo nyenengin orang. Let's say lo bisa menguatin orang ngelewatin momen-momen. Gue tuh jauh lebih seneng gini loh. Kalau misalnya bikin karya. Waktu itu gue pernah ngerilis sebuah lagu bareng sama Hindia. Nih Run sama Hindia. Judulnya Si Lemah. Gue tuh dibanding kayak dibilang, Bang keren banget bang nyanyi lo di situ. Atau misalnya kayak, Bang gila chordnya bagus banget. I see where you're going with this. Yeah. And then? Waktu gue ngerilis lagu itu, tiba-tiba ada DM masuk ke Instagram gue. Mas terima kasih ya ngeluarin lagu ini sekarang. Karena setelah dengar lagu ini, gue mengurungkan niat buat bunuh diri. Iya. Gitu, ini aja gue ngomongnya merinding gitu. Walaupun sampai hari ini gue gak pernah ketemu sama orangnya. Tapi hal sesimpel bikin nada, bikin kata-kata. Bisa berdampak sesignifikan itu ke kehidupan orang ya. Itu bisa nyelamatin nyawa orang. Udah se ekstrim itu gitu. Bahkan lu gak ada niatin gue, ini lagu harus gue keluar biar orang-orang gak bunuh diri gitu. Enggak juga gitu maksud gue. Jadi di titik terendah itu gue bertanya-tanya sama apa yang pengen gue lakuin dalam hidup. Tapi setelah mendapatkan jawaban-jawaban seperti itu, gue gak perlu tangga lagi buat nyampe titik tertinggi. Gue ngerasa gue blessed banget. Ini karunia Tuhan dengan cara apapun, entah itu dari bokap gue mancing gue main musik, entah dari keberuntungan-keberuntungan yang gue dapatkan lewatin selama ini hidup. Ya intinya apapun itu, kalaupun itu sepenuhnya keberuntungan aja,
gue gak apa-apa. Yeah. Kayak gue gak butuh pengakuan dari orang kayak, wah lo gila lo kerja keras. Lo hebat gitu, iya. Kalaupun itu cuma keberuntungan aja, balik lagi ke kata bersyukur sih. Yeah. Pas di titik terendah ataupun tertinggi, tergantung dari mana kita memandangnya itu. Gue ngerasa bersyukur dan dari situ gue ngegas. Yeah, I see. Menurut gue harus ada di titik yang lebih tinggi lagi buat bisa ngasih dampak baik ke orang yang lebih banyak lagi. Iya, I know that feeling sih men. Kayak kemarin beberapa beres rilis Bismillah dan lain-lain tuh sempat ada beberapa juga DM yang mengutarakan bahwasannya lagunya menolong. Menolong mereka gitu. Cuman sejauh ini gue belum ada yang maksud sampai saving lives ya. Iya. Cuman mungkin macam-macam sih. Macam-macam wujudnya ya. Macam-macam wujudnya. Yang pasti tuh bukan pleasure, maksudnya ya sebuah kenikmatan yang gue rasain, kayak nikmat banget dari yang gue lakuin sekarang itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Iya. Aduh, kesel air sorry. Sebuah kenikmatan tersendiri tuh kayak ada gunanya ya gue ya gitu. Itu. Ternyata di dunia ini ngerasa apa yang lo lakuin di sini berarti kan. Iya, gak sia-sia gitu lo ternyata gitu. Itu sih. Kayaknya sih sebenarnya menurut gue siapapun lo, apapun pekerjaan lo, yang lo perluin dalam hidup tuh cuma itu. Iya. Intinya ada certain feelings yang muncul ketika lo ngerasa berbuat baik sama orang lain. Lo ngerasa memberikan, lo jadi berarti untuk hidup orang lain gitu. Iya. To be meaningful. Itu sih. Jadi walaupun titik terendah dalam hidup, kalau misalnya ngomongin soal karir ya, alhamdulillah ada lah pasti kayak hari-hari dimana manggung lebih sedikit. Terus animo masyarakat juga gak setinggi biasanya itu ada. Cuma karena kerjaan di musik tuh menurut gue super fun ya. It is. Hal-hal kayak gitu tuh kelewat aja Bas. Iya bener. Gak kepikiran, gak berasa. Lewat aja. Tiba-tiba pas lo udah ada di tempat yang lebih baik lagi lo ngerasa kemarin tuh berarti kita caur ya. Gitu. Iya bener. Gitu jadi udahlah gak usah dipikirin. Yang namanya titik terendah. Yang penting yang harus lo pikirin tuh adalah apapun lo kerjain hari ini udah ngasih arti belum buat banyak orang. Gak usah banyak orang deh. Buat orang lain. Buat lo dan orang lain gitu. Bener. Shit damn man. Gitu. Nice, very nice today. It's very nice talk. Gila mantep banget. Thank you Bas. Mantep banget. Tapi gue pengen ngingetin juga sama temen-temen yang lagi nonton. Mungkin by the time obrolan kita ini rilis, music video dari Sinikmat Rindunya juga udah keluar. Sudah available juga untuk ditonton. Langsung ditonton dong. Silakan di akun YouTube buat lo yang mungkin masih harus berpacu sama rasa duka gitu. Atau sebenarnya nggak harus yang punya rasa duka aja sih. Iya. Nggak harus ngerasa kehilangan gitu. Buat lo yang pengen diingatkan betapa waktu tuh sebenarnya nggak bisa diulang dan harus lo manfaatkan dengan baik sebaik mungkin. Silakan tonton music videonya. Iya, buat yang ntar misalnya kalaupun belum keluar, jangan jadi nggak dengerin lagunya, dengerin juga lagunya. Iya, dengerin juga. Seandainya nih misalnya udah cepet nih belum keluar videonya, tetap denger lagunya dong. Iya. Oh, andai kata ternyata belum nih. Iya, misalnya gitu kan kita nggak tahu. Iya. Nah, terus do you have any other last message that you want to say to the viewers? Jangan lupa berbuat baik hari ini. Sabi men, jangan lupa. Iya. Dah itu aja. Itu juga buat gue, jangan lupa. Bas Boy jangan lupa. Oke, kalau gitu thank you so much Nino for your time. Thank you so much for the gems you just drop. Banyak yang bisa gue petik dari hari ini men. Ini gue nggak gombal ya, tapi waktu label gue ngajak gue ngobrol soal how we promote this song, dia tadinya nawarin untuk kayak mau nggak manggung di acara ini acara itu gitu. Gue bilang enggak. Ini lagu yang gue hadirkan bukan buat gue nyanyiin setiap hari. Di acara-acara yang mungkin lebih banyak ngebahas soal gimana taktiknya ini supaya lagu ini berhasil gitu. Kebayang. Gue gak kepengen lagu ini berhasil dalam artian kayak gue punya juta-juta streams. Kebayang. Juta-juta views. Kebayang. Tapi gue pengen hadir di acara-acara di mana pembicaraannya itu bisa memberikan arti buat banyak orang. Dan salah satu nama yang memang bener-bener spesifik gue sebut, gue pengen ngobrol di sini gitu. My man. Thank you banget man. My man. Thank you ya. Thank you, gue yang thank you juga nih. Gila, hari ini gue ketemu Dino man. Apa sih? Dadah. Thank you juga buat Altar. Gue lupa for facilitating di studio. Bye-bye. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Supaya Volix menjadi kaya. #bantu Volix jadi kaya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi, nggak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.